يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب. ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. أنت الكريم وقد جهزت يا آملي إلى أيادك وجها سائلا ويدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى رواه آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى رواه الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين مشايخ الأرض إلى مغاربها وإن الله يولي درجاتهم في الجنة ثم إلى روح مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا حمد الرحمن بن محمد السقاف وثم إلى كجي محمد الشافعي الهدمي وثم إلى روح كجي حسن مرزقي وثم إلى كجي عبد الشكور رملي وثم إلى روح الحبيب عظيم الرحمن السقاف وثم إلى روح كجي عبد الله الشافعي وثم إلى كجي عبد الرشيد عبد الله الشافعي وثم إلى روح كجي أحمد شريف الدين عبد الله غاني وثم إلى روح كجي شريف الدين أمصير وثم إلى كجي أحمد الفاتح الله بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. وثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام النووي بأن الله يؤلي درجاته في الجنة وعلى نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وعلى كل نية صالحة. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang juga kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Muttaqin Al-Ustadz Nur Ali beserta jajaran pengurus Masjid Al-Muttaqin dan semua yang hadir pada majelis malam ini. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini Allah turunkan rahmat kepada kita,
Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari, yang kita dengar daripada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita sekalian. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita akan meneruskan ta'lim kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita masuk pada hadis yang ke-32. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. An Abi Sa'id Sa'd ibn Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirar. Rawahu Ibnu Majah wa ad-Daruqutni wa ghairuhuma musnadan, wa rawahu Malik fil Muwatta' mursalan an Amr ibn Yahya an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asqata Aba Sa'idin wa lahu turukun yuqawi ba'daha ba'dan. Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh melakukan tindakan berbahaya dan tidak boleh membahayakan. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ad-Daruqutni dan selainnya secara musnad atau bersambung. Malik juga meriwayatkannya dalam Al-Muwatta' secara mursal dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi SAW tanpa menyebutkan Abu Sa'id. Hadis ini memiliki beberapa jalur periwayatan yang saling menguatkan. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hadis yang ke-32, hadis yang berisi tentang larangan untuk kita saling membahayakan. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Nama yang aslinya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri, tapi lebih dikenal dengan kunyahnya yaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Al-Khudri ini nisbah kepada satu suku kaum daripada suku Khazraj. Suku Khazraj adalah orang-orang yang berada di kota Madinah. Jadi orang ini adalah orang-orang Ansor. Kemudian ayahnya juga adalah seorang sahabat Nabi. Ketika perang Uhud, ayahnya meninggal dunia. Kemudian dia menawarkan dirinya kepada baginda Rasulullah untuk menggantikan peran ayahnya berjuang di medan perang. Waktu itu masih muda dia. Jadi dia ini lahir 10 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jadi sangat muda waktu itu. Nah, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri dia dikenal sebagai sahabat yang juga faqih. Artinya orang yang sangat faham terhadap urusan agama. Dia termasuk ulamanya di kalangan para sahabat Nabi. Dia wafat pada tahun yang ke-64 daripada hijrahnya Nabi. Dan kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri juga cukup banyak, yaitu 1170 hadis. Cukup banyak itu di kalangan para sahabat, itu dianggap cukup banyak. Nah, itu sekilas tentang Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Baik, jamaah sekalian, sebelum saya lanjutkan, ini kita ngaji ada yang ngasih makanan gitu ya. Ini hari ini, kali ini yang kasih makanan itu
Mas Karmo. Ya. Masya Allah tuh ya. Dia yang sponsor makanan ini. Ya. Hah? Apa? Betul. Memang dia yang ngasih, Bang. Bukan memang yang ngasih dia. Dia salah paham ini, dia salah paham. Yang ngasih memang dia, tapi memang dia yang ngasih. Makanannya dia ngasih. Tuh, ini salah paham nih. Dia yang kasih makanannya, dia yang keluar duitnya, itu dia. Nah, bukan yang ngasih dia, yang ngasih dia memang dia yang ngasih. Ya, jadi masya Allah ya, beliau ingin ikut menyumbang sesuatu yang bermanfaat untuk jamaah. Ya, sedikit-sedikit dia punya harta, dikeluarkan sedikit untuk jamaah. Ustaz, saya mau ngasih 30. Ya khair, silakan. 2 minggu yang lalu ngasih lagi. Waktu 2 minggu yang lalu lontong, hari ini pisang. Ya, masya Allah. Mudah-mudahan Allah tambahkan rizkinya. Allah mudahkan rizkinya, dan semoga Allah ganti dengan balasan yang lebih baik. Dan juga ada salah seorang donatur yang senantiasa rutin ngasih makanan kepada kita. Semoga Allah juga ganti rizkinya dengan rizki yang lebih baik lagi. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hadis yang ke-32, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la dharara wa la dirar. La dharara wa la dirar. Kalau dalam kitab terjemahan yang bapak-bapak pegang, itu diterjemahkan tidak boleh melakukan tindakan berbahaya dan tidak boleh membahayakan. Ini sekilas seperti sama saja ya. Memang para ulama berbeda pendapat. Apa maksud doror, apa maksud diror? Ada yang menyamakan, artinya sama-sama tidak boleh membuat bahaya. Ya, tetapi ada satu definisi yang disebut oleh salah seorang ulama, dan ini dianggap definisi yang agak rajih, agak kuat terhadap hadis ini, bahwasannya kalau doror itu artinya kita tidak boleh melakukan satu tindakan yang membahayakan terhadap orang yang tidak membahayakan kita. Sedangkan diror adalah perbuatan balasan. Kita melakukan tindakan berbahaya kepada orang lain yang melakukan tindakan bahaya kepada kita. Saya ulang lagi. Kalau doror itu artinya kita membuat mudorot, ya, melakukan tindakan kemudorotan kepada orang lain yang orang itu tidak memudorotkan kita. Sedangkan diror, kita membalas kemudorotan dengan kemudorotan. Lebih kurang begitu ya. Itu bedanya. Kalau ada orang tetangga kita, dia usil sama kita, kemudian tindakan usil itu mudorot atau tidak? Mudorot ya. Dia bikin saluran air dialirkan ke rumah kita jadi basah, becek, ya. Itu kan kemudorotan. Nah, orang yang membuat mudorot kepada kita, kemudian kita balas perbuatannya itu dengan kemudorotan yang lain, itu namanya diror. Tapi kalau orang itu tidak buat apa-apa sama kita, tapi kita yang buat mudorot kepada dia, itu namanya doror. Dua-duanya ala kulli hal dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala bentuk kemudorotan itu tidak boleh dilakukan oleh seseorang. Adapun bentuk-bentuk yang kita anggap seperti mudorot, tetapi secara hukum dibenarkan. Contoh, ada orang yang dihukum dengan hukuman dipotong tangannya. Itu mudorot atau tidak?
Ada orang mesti dipotong tangannya karena mencuri. Itu mudarat atau tidak? Mudarat, ya kan? Mudarat kepada yang dipotong tangannya. Tetapi kemudaratan terhadap dirinya itu dibenarkan oleh syariat. Karena ada hukum yang tegas dalam Quran, ketika ada orang yang mau mencuri barang orang lain, maka dia dikenakan hukuman potong tangan. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang yang mencuri, laki dan perempuan, maka potong tangannya. Itu mudarat, tetapi kemudaratan yang dibenarkan oleh syarak. Kemudian ada orang yang berzina padahal dia sudah menikah. Apa hukumannya? Hukumannya adalah dia dirajam sampai mati. Bagaimana cara dirajam sampai mati? Digali tanah, kemudian dimasukkan separuh badannya ke dalam tanah, maka orang-orang kemudian menyambitnya dengan batu sampai dia mati. Itu mudarat atau tidak? Mudarat, tetapi mudarat yang memang dibenarkan oleh syariat. Nah, yang itu semuanya terkeluar daripada hadis ini, tidak termasuk dalam lingkup hadis ini. Ya, segala hukum-hukum yang Allah sudah tentukan, walaupun secara zahirnya membuat kita terasa mendapatkan kemudaratan, maka itu dibenarkan oleh syariat. Termasuk misalkan kita ini disebut sebagai mukallaf. Ya. Apa artinya orang yang mukallaf? Orang yang mukallaf adalah orang-orang yang terbeban dengan syariat. Ada taklif, ada beban. Nah, orang yang terkena beban itu disebut mukallaf. Siapa saja orang yang mukallaf? Kalau dia memang beriman, kemudian dia itu baligh dan berakal, maka dia mukallaf, terkena beban. Apa contohnya? Dia wajib sholat, dia wajib puasa, dia wajib melakukan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Begitu. Yang tidak terkena taklif adalah orang yang tidak punya syarat yang tadi saya sebutkan. Kalau dia bukan orang Islam, tidak kena taklif. Kalau dia adalah orang yang tidak waras akalnya, maka dia tidak terkena taklif. Contohnya, dia tidak berakal dengan sempurna, gila. Kemudian dia tidak sholat, maka apakah dia berdosa? Tidak, karena dia tidak terkena taklif. Kalau ada orang yang dia berakal namun kemudian dia tidak sholat, maka sebetulnya dia jauh lebih buruk daripada orang gila. Nah, beban-beban ini atau taklif ini terkadang membuat kita berat, ya. Terkadang membuat kita dalam tanda kutip terasa mudaratnya. Lalu apakah itu dibenarkan? Segala beban-beban agama, walaupun secara zahirnya itu membuat mudarat kepada kita, tetapi sesungguhnya itu masih dapat kita pikul dan dapat kita laksanakan. Sebagai contoh, ada orang yang benci kepada agama Islam, mengatakan Islam itu agama yang kejam. Kenapa? Kita diwajibkan puasa Ramadan, nggak makan dari pagi sampai maghrib. Itu secara zahir memang kelihatan memudaratkan kita, ya kan? Orang mau makan nggak dikasih, itu kan memudaratkan secara zahirnya, ya. Tetapi beban itu secara hakikinya tidak dianggap membahayakan kita, karena Allah tahu Dialah yang menciptakan kita, maka segala bentuk beban-beban agama pasti dianggap mampu dilakukan oleh hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebani sesuatu beban melainkan
beban itu mampu dipikul oleh hambanya. Nah, tapi agama kita ini agama yang sangat-sangat toleran, agama yang sangat memahami keadaan hambanya. Ada ketikanya ketika kita tidak mampu melakukan ibadah dengan secara normal, kemudian syariat membolehkan untuk meringkaskannya, untuk mengubah cara bentuknya. Contoh, ketika ada orang bermusafir, musafirnya jauh, yang namanya musafir, seenak apapun kendaraan yang kita naiki pasti capek, pasti penat. As-safaru qit'atun minal azab. Perjalanan itu bagian daripada azab. Nggak enak yang namanya perjalanan itu. Seenak apapun mobil kita, seenak apapun kendaraan yang kita naiki, yang namanya musafir nggak enak. Nah, terhadap beban itu kan beban tambahan ya. Kita disuruh sholat, tetapi ada beban tambahan karena kita dalam keadaan musafir, penat kita. Maka syariat memberikan jalan keluar. Dibolehkan bagi orang yang musafir untuk menjamakkan dan mengqasarkan sholatnya. Itu Allah tahu, maka Allah memberikan jalan keluar. Ada orang yang ingin puasa, tetapi dia mempunyai penyakit yang kalau dia paksakan puasa maka akan semakin mudarat kepada dirinya. Maka wajib tidak dia puasa? Tidak. Kalau seandainya dia puasa, penyakit yang dia derita dengan sebab puasa itu semakin parah, maka syariat membolehkan orang itu untuk tidak puasa. Tapi mesti diganti. Kalau misalkan nanti sudah sembuh, dia bisa ganti dengan puasa. Kalau seandainya penyakitnya tidak sembuh-sembuh, maka dia bisa ganti dengan bayar fidyah. Ya. Nah, puasa itu beban. Namun ketika dia sakit, ada beban tambahan, maka Allah memberikan jalan keluar. Maka syariat itu sangat fleksibel, ya, sangat mudah, dan Allah tidak ingin memberatkan hambanya. Ya. Nah, selain daripada beban-beban agama, kita dilarang untuk memudaratkan diri kita ataupun memudaratkan orang lain. Sebagai contoh, ada 3 orang datang berjumpa istrinya Nabi. Sebetulnya dia ingin jumpa Nabi, tapi Nabi tidak ada di rumah. Ditanya oleh 3 orang ini bagaimana ibadahnya Nabi. Diceritakan begini sholatnya Nabi, ibadahnya Nabi begini. Menurut 3 orang ini, ibadah Nabi masih dianggap tidak terlalu banyak bagi mereka. Kemudian dia merasa, Nabi kan sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Kalau Nabi sembahyangnya hanya begitu, kita seharusnya lebih daripada itu. Kita belum dijamin oleh Allah, belum diampuni dosa-dosa kita, maka kita mesti lebih banyak ibadah kita daripada Nabi. Maka yang satu bilang, saya tidak akan tidur semalaman, saya akan isi dengan sholat malam. Kata yang satu. Kalau Nabi kan sholat malamnya bagaimana? Habis isya, Nabi akan tidur, nanti bangunnya sepertiga malam yang terakhir. Artinya ada tidur juga dalam malam-malamnya Nabi. Tapi sahabat yang ini dia mengatakan, aku tidak akan tidur, aku akan isi dengan ibadah. Yang kedua dia bilang, saya akan puasa, tidak akan buka-buka. Maksudnya hari ini puasa, besok puasa lagi, besok puasa lagi, terus. Nabi kan enggak begitu ya. Nabi kadang-kadang puasa, kadang-kadang enggak. Kalau ditanya kepada Aisyah, ada makanan atau tidak hari ini di rumah kita? Enggak ada makanan ya Rasulullah. Baik, saya puasa. Itu puasanya Nabi. Enggak setiap hari, enggak. Nah, orang ini bilang, oh aku mesti lebih banyak lagi daripada Nabi. Puasanya mesti lebih banyak. Maka dia ingin puasa sepanjang hari, sepanjang tahun, enggak pernah putus.
Nah, yang satu lagi, dia berkata, aku tidak akan kawin. Aku tidak akan kawin. Aku ingin jadi orang bujangan aja. Nggak mau direpotin sama istri sama anak. Begitu. Ini ajaran apa ini? Ini ajaran Nasrani ya. Pendeta-pendeta Nasrani kalau mau jadi pendeta nggak boleh kawin. Nggak enak itu jadi pendeta. Kalau misalkan jadi kiai, syaratnya nggak boleh kawin, saya nggak mau jadi kiai. Jadi ustadz, kalau syaratnya nggak boleh nikah, nggak mau saya. Karena apa? Itu menyalahi fitrah kita, menyalahi naluri kita. Sedangkan Nabi istrinya kan banyak ya. Dia katakan itu, aku tidak akan kawin. Kemudian orang ini kemudian pulang. Nabi cerita, istrinya cerita, ya Rasul, tadi ada 3 orang datang ke sini ngomong begini. Panggil orang itu, suruh kemari. Nabi katakan kepada dia, mereka orang ini, wahai kalian, sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Aku orang yang paling taat kepada Allah. Aku orang yang paling takut kepada Allah. Tapi kalau aku ibadah, aku sholat, aku juga tidur, aku puasa, aku juga kadang-kadang berbuka, dan aku juga menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka terhadap sunnahku, maka dia bukan bagian daripada umatku. Begitu. Nabi larang orang-orang ini, nggak boleh kalian begitu. Jangan keterlaluan dalam beragama. Ya. Jangan menambah beban terhadap diri kita yang nanti membuat kita susah. Sedangkan Allah tidak memberikan itu, tidak membebankan kita dengan beban yang keterlaluan. Maka Nabi hidupnya itu sangat seimbang. Ketika Nabi akan sholat malam, Nabi akan tidur. Kenapa? Karena mata kita punya haknya, badan kita punya haknya. Berikan setiap yang berhak akan haknya. Istri kita juga punya haknya. Kalau orang siangnya puasa, malamnya sholat, istrinya nggak dicolek-colek, itu zolim namanya. Istri kan juga punya hak. Ada sahabat Nabi yang ditegur oleh Nabi dengan sikapnya yang dingin terhadap istrinya. Istrinya ngeluh kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, suami saya kalau malam sholat, siang puasa, gitu ya. Istrinya pusing juga kepalanya nih. Ngadu sama siapa? Akhirnya ngadu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, sorong nasihatin dia. Dinasehatinlah sahabat ini. Dinasihatkan kepada dirinya, istrimu punya hak, keluargamu punya hak, matamu, badanmu punya hak. Wa'ti kulladzi haqqin haqqah. Berikanlah setiap yang berhak itu akan hak mereka. Ya. Maka jangan kita memudaratkan orang lain, walaupun juga tidak boleh kita memudaratkan diri kita. Tidak boleh kita memudaratkan diri dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Ada orang yang kerjaannya begadang semalam seharian, sehari-harinya begadang, nggak tahu apa yang dia begadangin. Itu memudaratkan dirinya. Ya, kenapa? Karena badan kita punya sistem. Setelah Isya, badan kita itu akan mengeluarkan segala bentuk racun-racun yang tidak diperlukan oleh badan. Nah, proses itu terjadi yang paling bagus dan maksimal dalam keadaan kita tidur. Makanya Allah memberikan rasa ngantuk setiap kali kita akan setelah sholat Isya, ya kan? Allah akan memberikan rasa ngantuk. Rasa itu membantu kita untuk beristirahat. Ketika badan kita beristirahat, dia akan berproses sesuai dengan sistem yang Allah sudah atur. Ketika orang begadang, dia paksakan dirinya untuk bangun, ya, maka itu akan memudaratkan badannya. Tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Ya, begitu. Maka segala sesuatu yang bisa memudaratkan kita itu dilarang oleh agama.
Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada beberapa jenis contoh-contoh kemudorotan yang tidak dibolehkan untuk kita lakukan. Contoh dalam dalam jual beli. Dalam jual beli ada satu hukum ya, satu norma kalau kita bilang. Ketika permintaan itu tinggi, barangnya sedikit, maka hukumnya harga barang akan naik. Itu kan hukum ekonomi ya. Ketika permintaan tinggi sedangkan suplai barang sedikit, harga akan naik. Ada orang-orang yang ketika dalam keadaan susah, kemudian dia menimbun barang, ihtikar namanya. Dia menimbun barang. Ketika barang yang ditimbun sudah banyak, orang lain lagi kesusahan, dia jual barang itu dengan harga yang berlipat kali ganda. Apa hukumnya? Mudarat. Haram hukumnya. Ya. Kita menimbun barang kemudian kita jual dikala orang susah dan dikala orang memerlukan, itu adalah hukumnya haram. Kenapa? Kita menambahkan kesusahan di atas kesusahan orang. Haram hukumnya. Maka yang duit yang kita dapat itu, keuntungan yang kita dapat itu haram. Contoh waktu awal-awal Covid itu ya. Awal-awal Covid, orang susah cari apa namanya? Masker ya, masker medis yang harganya cuman 20.000, 25.000 dijual sampai ratusan ribu. Ya, orang mau nggak mau beli karena perlu. Untungnya berlipat-lipat kali ganda. Untung yang dia dapat itu adalah haram. Nggak boleh. Ya. Itu dilarang dalam Islam. Ya. Itu dalam contoh jual beli. Contoh lain misalkan, ini dalam jual beli juga ada yang namanya transaksi bai al-inah. Bai al-inah. Bagaimana contohnya? Kita membeli satu barang kepada pihak yang kedua, pihak lain secara kredit. Katakan harganya 10 juta. Kita beli kita beli motor kepada orang itu secara kredit seharga 10 juta. Kemudian jadi milik kita. Nah, satu waktu kita perlu duit. Ya. Kita perlu duit. Maka barang yang kita sudah beli ini kita ingin jual lagi kepada orang yang membeli. Maaf, kita ingin jual lagi kepada orang yang menjual tadi. Misalkan begini. Contohnya, saya beli motor sama Bang Sodri. Motornya harganya 10 juta. Saya bayar secara kredit. Nah, sebulan setelah itu saya lagi butuh duit. Saya nggak perlu motor. Yang saya perlu duit. Maka saya jual kepadanya dengan harga yang lebih murah secara kontan. Saya jual kepadanya, padahal kan belum lunas ya. Kan motor belum lunas, masih saya kredit sama dia. Tapi karena saya punya keinginan perlu kepada duit, saya jual kepadanya. Bang, bayarin motor saya kontan. Berapa? Ya bayar aja nih 8 juta. Tapi kontan. Kontan bisa nggak? Bisa, katanya. Dikasih duitnya 8 juta ke saya. Ya. Motor belum lunas. Nah, ini jual beli yang dilarang. Kenapa? Itu ada riba di dalamnya. Ya. Ada riba di dalamnya. Tapi kalau motor ini kita jual ke orang lain, boleh atau tidak? Motor belum lunas, kita jual ke orang lain, apa namanya itu? Over kredit ya. Motornya belum lunas,
kita jual ke orang lain secara cash. Kalau misalkan kita lunasi kepada penjual yang pertama, itu tidak ada masalah. Ini yang jadi masalah kalau kita jual lagi kepada penjual yang pertama. Lu utang sama dia belum lunas, tapi kita jadi terbeban dengan apa? Yang cicilan itu nggak boleh, namanya bai' al-inah, ya. Nah begitu juga ini yang lagi booming, yang lagi tren sekarang ini, apa namanya? Pinjol. Apa pinjol tuh? Pinjaman online. Nah ini hati-hati nih, zaman sekarang orang nawarin pinjol gampang Pak, hanya modalnya apa? KTP. Kirim KTP kita bisa minjem duit 5 juta, 10 juta. Gampang, nggak susah-susah. Nah, ini yang terjadi di masyarakat kita. Dia dapat pinjaman, tapi dalam pinjaman itu ada apa? Ada bunganya. Ada bunganya. Yang pinjemnya cuma 5 juta, bertambah-tambah ketika dia tidak bisa bayar. Makin banyak. Ini hukumnya apa? Haram. Makanya riba itu diharamkan karena bisa memudorotkan orang yang mengambil pinjaman itu. Ngambilnya cuma 5 juta, tapi terkena bunganya, semakin nggak bisa dia bayar, semakin banyak hutangnya. Tuh kan luar biasa itu mudorotnya. Maka tidak dibolehkan riba itu. Memudorotkan orang yang meminjam pinjaman. Ya, siapa yang dosa kalau dalam perkara riba itu? Apakah yang beri pinjaman atau yang dapat pinjaman? Dua-duanya dosa. Ya, makanya kan dalam kaidah ini la dharara wala dirar, nggak boleh kita membahayakan, nggak boleh juga kita dibahayakan, bisa begitu artinya. Ya, kita ngambil pinjaman memudaratkan kita, itu tidak sesuai dengan kaidah Islam. Ya, pinjaman online. Orang nggak tahu, yang paling jahat itu dia buat pinjaman, diambil KTP orang lain. KTP orang lain diambil buat apa namanya? Pinjaman online. Yang punya KTP nggak tahu apa-apa. Cuman minjem KTP, dipikir buat apaan sih? Bentaran doang. Lu rupanya buat apa? Buat ngutang. Ketika dia nggak bisa bayar, yang dikejar-kejar siapa? Yang punya KTP. Itu banyak terjadi itu begitu. Nauzubillah min dzalik. Sekarang sangat gencar itu yang namanya pinjol. Ini nomor saya udah banyak banget yang hubungin ya. Tahu dapat dari mana nomor saya itu? Nawarin pinjaman. Masya Allah. Hati-hati ya. Hati-hati, apalagi anak-anak kita. Anak-anak itu sangat rentan terhadap itu. Dan pinjaman online itu sekarang diiklankan secara terbuka. Di media sosial itu sangat masif. Kita bisa tiba-tiba masuk iklan itu. Ada yang namanya kredivo, ya. Apa namanya itu? Ya kredit begitulah. Ada yang berdaftar dengan OJK, ada yang tidak. Ini yang bahaya, yang tidak terdaftar nama OJK. Wah itu susah. Kenapa? Dia punya sistem ribanya sangat berlapis-lapis. Ada orang yang ngutangnya cuma 20 juta, tapi karena dia nggak bisa bayar sampai miliaran Pak. Itu yang terjadi tuh. Ada seorang perempuan, saya baca beritanya, minjemnya 20 juta, tapi karena dia nggak bisa bayar sampai miliaran. Nauzubillah wal iyaz billah. Ini jahatnya riba. Makanya Allah larang benda itu karena bisa memudaratkan kita. Maka segala yang Allah larang itu pasti akan ada ada kebaikan untuk kita. Begitu. Maka kita tidak boleh memudaratkan diri kita ataupun orang lain. Itu contoh dalam muamalah, dalam jual beli ya. Dalam pernikahan contohnya, ada lagi contohnya. Kalau dalam pernikahan yang memegang hak talak itu siapa? Suami ya. Yang memegang hak talak adalah suami. Ketika suami mentalak istrinya,
Maka jatuhlah talak pertama. Berapa iddahnya? 3 kali suci, ya kan? Iddahnya 3 kali suci. Nah, tetapi si suami ini punya niat jahat. Dia tidak ingin istrinya kawin dengan laki-laki lain, tetapi dia pun tidak berbuat baik kepada istrinya. Maka diceraikan istrinya talak pertama. Sudah mau habis masa iddahnya, dia rujuk lagi. Kalau rujuk kan artinya kembali jadi istrinya. Ya, udah hampir 3 bulan dirujuk lagi, nggak jadi lepas. Nah, besok disakiti lagi istrinya. Nanti diceraikan lagi. Sudah cerai, mau habis masa iddahnya, dirujuk lagi. Supaya kenapa? Istrinya nggak kawin sama orang lain. Nah, itu haram hukumnya. Menyusahkan orang. Nah, itu contoh dalam talak, dalam nikah, ya, dalam perkawinan. Contoh lain dalam apa? Dalam hukum waris. Ini ada satu orang bapak gitu contohnya, ya. Dia nggak demen sama ini anaknya tuh nih. Dia wasiat, kalau nanti bapak mati, jangan kasih dia, jangan kasih ini anak. Dikasih, diwasiatin, kamu dapat sekian, kamu dapat sekian, kamu dapat sekian. Yang ini jangan kasih. Matilah bapaknya. Maka ketika bapaknya mati, wajib tidak wasiat itu ditunaikan. Wajib nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Bisa memudaratkan salah seorang ahli waris. Wasiat itu paling banyak hanya 1/3. Ya, misalkan ada, ini pernah terjadi juga, ya. Ada orang tua yang sangat benci kepada anak-anaknya. Kenapa? Anak-anaknya nggak ada ngurusin dia. Istrinya juga begitu. Maka dia wasiat, semua harta saya nggak ada yang saya kasih kepada ahli waris, semua saya akan kasih ke yatim piatu contohnya. Wasiatnya begitu. Maka matilah dia. Wajib tidak ditunaikan wasiatnya? Tidak boleh. Karena wasiat paling banyak hanya 1/3. Nggak boleh daripada itu. Kenapa? Karena ada hak daripada ahli waris kita. Ya, begitu. Nah, ini diantara contoh-contoh perbuatan-perbuatan yang mana kita dilarang untuk melakukan kemudaratan dalam banyak hal. Termasuk dalam hak, dalam hal berumah, berjiran, bertetangga. Tidak boleh kalau misalkan kita bangun apa-apa rumah, contohnya, ya, rumah kita tinggikan. Nah, sedangkan di sebelah rumah kita ada rumah orang lain. Kalau kita tinggikan rumah kita, ini yang sebelah nggak kebagian matahari, nggak kebagian angin, ventilasi nggak dapat. Kita tinggikan aja rumah kita. Itu boleh atau tidak? Nggak boleh sebetulnya. Karena memudaratkan orang yang di sebelah. Minta izin dulu sama dia. Kalau diizinkan baru silakan buat. Begitu. Ya. Parkir sembarangan, ya contohnya. Itu juga memudaratkan orang, tidak boleh. Kita buat saluran air, airnya ngembang ke rumah kita, itu nggak boleh. Ya. Tidak boleh melakukan segala bentuk kemudaratan kepada orang lain. Termasuk kalau orang berbuat mudarat kepada kita, kita jangan balas kemudaratan dengan kepada orang tersebut. Contoh, ada orang parkir sembarangan di depan rumah kita. Ini mobil siapa sih ini? Susah kita mau keluar. Kemudian kita apain mobilnya? Kita kempesin. Dikempesin mobilnya ataupun dicoret, dibaret. Boleh atau tidak begitu? Tidak. Orang itu memang buat mudarat kepada kita. Kita nggak boleh balas kemudaratannya dengan kemudaratan yang lain. La dharara wala dirar. Ya, baik jamaah sekalian, karena sudah waktu Isya, silakan kalau yang ingin bertanya, kalau ada. Nih, Pak Marjo nih. Ya, silakan. Nanti dulu pakai ini. Masalah jual beli yang pakai mic. Masalah jual beli untuk masalah timbangan. Timbangan, ya. Ya, masalah timbangan kan kadang-kadang kurang pas untuk timbangannya,
untuk jual belinya gitu ya. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, bentar. Ya, yang lagi sekalian ya. Soal pinjol tadi Ustaz, kalau misalkan kita mau pinjam uang di pinjol itu Ustaz, terus pinjolnya keburu digerebek polisi Ustaz, cara bayarnya gimana Ustaz? Udah, oke. Udah ya. Satu lagi tuh. 3. Ustaz mau tanya Ustaz, ini kan sekarang lagi zamannya digital ya, itu kayak ojek online, itu kan ada GoPay. Nah itu masuknya hukumnya riba nggak kalau masuk ke konsumennya? Karena kan itu akan jadi apa ya, saya juga kurang ngerti, maksudnya masuk hukum riba nggak kalau GoPay itu gitu loh, atau OPPO lah segala macam ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke ya, saya tanya Ustaz. Sekalian. Jawab dulu ya. Sekalian. Sekalian aja dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru saja Ustaz katakan la dorora wala diror. Iya. Tidak melakukan tindakan berbahaya dan tidak boleh membahayakan. Ada maling mengambil barang kita. Iya. Lantas tertangkap basah. Biasanya maling itu kalau tertangkap pasti dipukulin. Nah, seandainya kita ikut mukulin, apa hukumnya? Iya. Dan apa yang harus kita lakukan terhadap maling itu? Iya, baik. Oke ya, ada 4 pertanyaan. Pertama, kalau hukum terkait timbangan, kita nimbang barang dagangan tetapi kurang daripada timbangan, hukumnya dosa karena memudaratkan. Wailul lil mutaffifin alladzina idzaktalu apa itu namanya? Allahumma sholli ala sayyidina. Lupa saya ayatnya tuh, tiba-tiba lupa. Itu ayatnya ada disebut dalam surah Al-Mutaffifin, tidak boleh kita mengurangi timbangan, ya, hukumnya dosa. Ya, hukumnya jelas dosa. Kurang sekilo, kurang 1 on, kalau itu memang bukan hak kita, haram kita melakukan perkara tersebut. Kemudian yang kedua, hukum pinjol. Kita pinjol tapi perusahaannya sudah keburu digerebek sama polisi karena tidak terdaftar. Lalu bagaimana kita wajib membayar ataupun tidak? Kalau menurut Menteri siapa itu? Mahfud MD ya. Kata dia kalau pinjolnya tidak berdaftar nggak usah bayar katanya. Kata dia itu. Ya, habis kita mau bayar kemana? Perusahaannya udah dibongkarin. Ya. Nah, itu yang itu ya. Tapi kalau misalkan kita tahu orangnya, kita pernah pinjam sama dia, kita wajib membayar. Ya, kita wajib membayar karena kita sudah ngambil duitnya. Jangan kita udah ngambil duitnya, mentang-mentang dia ketangkap kita nggak bayar, itu juga merugikan dia. Kalau kita tahu orangnya, kita wajib kembalikan. Paling tidak apa yang kita pernah pinjam, gitu ya. Kemudian yang ketiga terkait OVO, kemudian Shopee Pay ataupun GoPay dan sebagainya. Ini penjelasannya panjang. Saya perlu waktu yang lebih panjang untuk menjelaskannya. Ya, ada ulama yang mengharamkan, ada ulama yang membolehkan. Karena kenapa berbeda? Akadnya berbeda. Dia pandang akadnya itu masing-masing dengan cara pandangan berbeda. Insya Allah minggu depan, ya, saya akan ulas lebih panjang tentang itu. Kenapa jadi beda? Kemudian yang terakhir, Ustadz Nur Ali bilang, bagaimana kalau orang maling barang kita, ketangkep, kan paling enak kita apain? Kita gebukin. Ada yang sampai dibunuh kan, dibakar, diseret. Nah, itu boleh atau tidak? Secara hukum tidak boleh. Orang buat perkara pencurian itu satu kemudaratan. Kemudian yang berhak untuk menghukum itu siapa? Adalah pihak berwajib.
tidak boleh kita memberikan hukuman kepadanya mengikut hawa nafsu kita, tidak boleh. Maka kalau seandainya ada orang ketangkep ngambil barang kita, kita ikut mukulin, kita kebagian dosanya. Dan seandainya maling yang ketangkep ini kita pukul, giginya copot, kita pukul giginya copot, itu ada ganti ruginya sebetulnya. Setiap anggota tubuh kalau dia cacat itu ada diatnya, ada ganti ruginya. Kalau kita pukul jadi budek itu ada hukumnya, ada diatnya. Kalau dipukul giginya copot satu itu ada ganti ruginya, copot dua ada hukumnya. Maka hati-hati kalau kita ingin melampiaskan kemarahan kepada maling, itu jangan ikut-ikutan dah, mendingan. Ya, emang enak, paling enak itu kan. Tapi ada konsekuensi dosanya. Tidak boleh menghilangkan kemudaratan dengan kemudaratan yang lainnya. Maka apa yang perlu kita buat kepada maling tersebut? Yang paling aman buat kita adalah bawa kemana? Ke polisi. Ya, bawa ke pihak yang berwajib, biar diproses sesuai hukum yang berlaku. Nggak enak Ustadz, paling entaran juga keluar lagi. Enak mah habisin. Gitu ya. Dia mulu yang ngambil, baru keluar ngambil lagi, baru keluar ngambil lagi. Nggak ada kapok-kapoknya, kita habisan aja Ustaz. Itu ada hukuman kalau kita ngukulin dia sampai mati, ada hukumannya buat kita. Enak emang, tapi hukumannya nanti di akhirat berat. Ya, jadi hati-hati terhadap perbuatan yang kita lakukan, karena ada konsekuensi masing-masing. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan ulas lebih panjang minggu depan berkait soalan-soalan yang belum terjawab dengan sempurna ya, dengan lengkap gitu ya. Sebelum kita tutup, saya ingin umumkan lagi bahwa pihak panitia pemilihan DKM Masjid Al-Muttaqin sudah membuka pendaftaran bagi calon-calon ketua masjid yang baru. Sudah dibuka, silakan mendaftar bagi yang ingin mendaftar. Sudah terdaftar satu orang ya. Sudah ada satu orang calon, bakal calon, balon namanya, bakal calon ketua DKM periode yang depan. Ustadz Nur Ali, dia sudah mendaftarkan dirinya untuk menjadi balon, bakal calon. Ya, sudah satu. Silakan kalau yang ingin mendaftar dari para jamaah untuk sama-sama kita berpartisipasi dalam proses memakmurkan masjid ya. Saya pernah katakan minggu lalu, jangan anggap ini sebagai satu persaingan, tapi jadikan sebagai lahan untuk kita fastabiqul khairat ya. Jangan jadikan sebagai lahan persaingan, tidak. Jangan anggap orang yang daftar lagi ini saingan gua nih. Ya, enggak, jangan begitu. Kita ingin ciptakan proses pemilihan dengan suasana yang begitu kekeluargaan, yang penuh dengan ukhuwah. Begitu ya. Nah, kita punya sistem. Kita sudah putuskan, seandainya pada hari H yang mendaftar hanya satu orang, maka yang berhak menjadi ketua yang mendaftar itu. Gitu ya. Begitu sistemnya. Kalau sampai hari H yang mendaftar hanya satu orang, maka tidak perlu ada pemilihan apa-apa lagi. Hanya sekedar untuk pengesahan, yang disahkan adalah calon yang mendaftar itu. Ya. Ini biar paham para jamaah, karena ini bagian daripada sosialisasi ya. Mudah-mudahan kita dapat berpartisipasi dalam proses ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina wardu 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin. فقهنا وإياكم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.